أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwat fillah, muslimin dan muslimat, para pemerhati radio Mas FM Seragen dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita pada sore hari ini tentang fadlu al-Islam, keutamaan Islam dan kesempurnaannya. Kita akan bahas pembahasan ini dari kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pada sore hari ini kita sampai halaman yang ke-19 terjemahan, yaitu sebuah athar atau perkataan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, alaikum bis sabili was sunnah. Hendaklah atau wajib atas kalian mengikuti as-sabil, jalan yang lurus, was sunnah, dan as-sunnah. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang mengikuti jalan lurus dan sunnah Nabi SAW. Dzakarallaha, kemudian dia ingat kepada Allah. Fafadat ainahu, sampai mengalir, menangis kedua matanya. Min khasyatillah, karena rasa takut dia kepada Allah. Fatamassahun nar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin was sunnah, tidaklah seorang yang mengikuti jalan lurus dan sunnah Nabi. Dzakara ar-Rahmana, kemudian dia ingat kepada Allah Ar-Rahman. Faqsha'arra jilduhu, kemudian merinding kulitnya, gitu. Kulitnya merinding karena takut kepada Allah. Min khafatillah, illa kana kamasali syajaratin yabisa waraquha, kecuali dia seperti, diumpamakan seperti pohon yang daunnya mengering. Illa tahatat anhu dunubuhu kama tahata min hadhihi syajarati waraquha, dosa-dosanya akan gugur dari dirinya sebagaimana daun-daun kering berguguran dari pohon tersebut. Wa inna iktisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnati. Dan sesungguhnya sederhana tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi menyelisih jalannya Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Fangduru a'malakum, maka perhatikanlah amalan-amalan kalian. Fa in kanat istihadan aw iktisadan an takuna ala minhajil anbiya wa sunnatihim. Maka jika kamu sungguh-sungguh atau sederhana dalam beramal, maka pastikan amalanmu berada di atas manhajnya para nabi dan sunnah-sunnahnya mereka.
Ini adalah perkataan sahabat. Kalau perkataan Nabi disebut hadis. Ya. Kalau Nabi yang berkata, Nabi yang bersabda namanya hadis atau sunnah. Tapi kalau sahabat Nabi yang berkata namanya apa? Athar. Athar. Jadi athar itu adalah perkataan para sahabat. Jadi kalau ada orang nama belakangnya Al-Athari, maka maksudnya adalah orang ini berusaha mengikuti athar, perkataan-perkataan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belakangnya ada kata as-salafi, berarti orang ini atau lembaga itu berusaha ya mengikuti as-salaf. As-salaf itu adalah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. As-salaf. Oke. Di dalam perkataannya sahabat Ubay bin Ka'ab ini ada nasihat yang sangat agung. Ya, pesan yang sangat penting untuk kita, bahwa kita ya dihimbau oleh beliau supaya menapaki sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sederhana amalan kita, tapi sesuai sunnah itu lebih baik. Sederhana, sedikit, sebuah amal dan sesuai sunnah, iktisad fi sunnah, khairun itu lebih baik. Min ijtihadin fi bid'ah, daripada sungguh-sungguh banyak tapi ternyata bid'ah. Bid'ah artinya adalah tidak sesuai dengan sunnah. Bid'ah itu lawan dari sunnah. Kalau sunnah itu adalah ada contohnya dari Rasulullah, amalan yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kalau bid'ah itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi sedikit, sederhana, tapi sesuai tuntunan itu lebih baik daripada banyak, sungguh-sungguh, sergap, tapi ternyata fi bid'atin, dalam kebid'ahan. Contohnya kemarin kita sampaikan, sholat sunnah sebelum subuh, namanya sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ya. Lebih utama mana? Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca apa kemarin? Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Atau rakaat pertama jenengan baca Wadduha, atau membaca surat yang lebih panjang, apa Al-Baqarah. Kemudian rakaat yang kedua membaca yang lebih panjang. Lebih afdal mana? Lebih bagus mana? Lebih bagus yang pendek tadi, Al-Kafirun yang pertama, rakaat pertama, kemudian Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Kenapa ini lebih utama padahal lebih ringan? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengikuti contoh dari Nabi SAW. Sekecil apapun itu, seremeh apapun itu lebih bernilai dibandingkan tidak mengikuti beliau atau membikin ya, bacaan baru atau amalan baru. Kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kama shallaita ala Ibrahim. Solawat yang paling panjang itu kan solawat Ibrahimiyah. Di solawat itu redaksinya ada yang qasirah, ada yang pendek. Sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Seperti kalau kita mendengar nama Nabi kita disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat yang lebih panjang, lebih afdal, namanya salawat Ibrahimiyah, yang ada lafadz Ibrahimnya di dalamnya, maka disebut dengan salawat Ibrahimiyah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Walaupun panjang tapi tependek. Gimana? Dibandingkan salawat nariyah, dibandingkan salawat burdah atau salawat apapun yang sering kita jumpai, kemudian ada embel-embelnya siapa membaca 1000 kali lunas hutangnya, siapa yang membaca 4.444 kali maka akan dimudahkan urusannya. Cukup membaca salawat Ibrahimiyah tadi sekali saja, ini lebih utama dibandingkan baca yang sekian ratus, sekian ribu kali. Kenapa ini lebih utama? Karena lebih sesuai sunnah. Nabi tidak pernah mengajarkan sholawat, kecuali sholawat yang kita sebut tadi. Redaksi sholawat itu tidak macam-macam. Ya, bunyi sholawat itu enggak aneh-aneh. Tapi orang-orang itu memang sengaja membuat sholawat-sholawatan seperti itu, niatnya baik tujuannya. Mereka itu membolehkan, ini ya pujian. Apa jeleknya? Muji Nabi. Gitu. Ya, paham ya alurnya? Kronologinya begitu. Memuji Nabi itu kan dianjurkan, kata mereka. Banyakinlah memuji kepada Rasulullah SAW. Kan gitu. Kalau memuji Rasulullah SAW itu dianjurkan, ya puji saja sesuai dengan apa yang beliau bolehkan. Nabi kan, sholawat itu kan pujian untuk beliau, doa untuk beliau. Karena Rasulullah SAW itu mewanti-wanti kita umat Islam, la tudruni, jangan kalian kultuskan aku, kata Nabi. Kama atorotin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Nabi itu takut umatnya mengkultuskan beliau. Maka Nabi mengatakan, qulu fa ana abdun wa rasuluhu. Aku ini hanya hamba, tapi sekaligus rasulnya. Faqulu Abdullah wa rasul. Maka ucapkanlah aku ini Muhammad Abdullah, hamba Allah sekaligus rasulnya. Jangan berlebihan. Takutnya kalau pujian-pujian dibolehkan, diliarkan, dibebaskan, orang muji-muji sampai keterlaluan. Dan ternyata betul, jemaah. Ternyata betul. Kalau jangan simak sholawat-sholawat yang ada itu artinya sangat-sangat berlebihan. Mensifati, memuji Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang itu miliknya Allah SWT saja. Nabi disebut Al-Mughith. Nabi disebut sebagai dat yang mughith. Mughith itu maha penolong. Ya. Maha penolong. Belum sifat-sifat yang lain jenis simak. Banyak. Apalagi rotib ini, rotib itu dan sebagainya. Isinya adalah pujian-pujian yang keterlaluan. Nah, segala hal yang terlalu, berlebihan, overdosis, itu dilarang di dalam syariat. Di dalam syariat itu kita suruh iktisad, sederhana, pas, pertengahan, boten luweh, boten kirang. Aja sok kreatif dalam ibadah, itu maksudnya. Jangan kita ini kreatif dalam urusan ibadah. Ibadah itu enggak boleh kreatif. Ibadah itu manut, mantep derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan udah sedikit, ya sedikit. Banyak. Maka ada istilah iktisadun fi sunnah, ini perkataannya khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillah wa sunnah. Itu lebih baik daripada jenengan sungguh-sungguh banyak-banyak tapi ternyata banyak dan sungguh-sungguh tadi dalam hal yang tidak sesuai dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang berkata seperti ini ada juga sahabat Nabi yang lain. Namanya Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud juga punya perkataan yang sama, yaitu apa? Sederhana tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada bersemangat banyak tapi tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sesuai sunnah pasti diterima, insya Allah. Walaupun sedikit. Tapi kalau banyak tidak sesuai sunnah, dia ditolak. Kayak inilah yang menyebabkan kaidah ini muncul. Ada dua amalan yang ditolak oleh Allah SWT. Ada dua amalan yang ditolak oleh Allah SWT. Amalan yang pertama, amalan yang dikerjakan yang tidak ikhlas. Amalan yang jika dikerjakan dia tidak ikhlas. Lillahi ta'ala. Riya, pengen dilihat. Sum'ah, pengen didengar. Cari penilaian orang. Maka amalan seperti ini walaupun sesuai sunnah Nabi, dia gak ikhlas, ditolak. Ini amalan yang pertama. Amalan yang dilakukan karena tidak ikhlas. Ikhlas ini berat. Ikhlas ini berat. Maka ikrar kita kepada Allah SWT, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, korbanku, nusuki itu korban, ya, sembelihan. Wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku semua. Lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah. Ini ikrarnya orang-orang yang beriman. Gak ada di situ untuk siapa selain Allah, gak ada. Sedekah ya lillah, ngaji ya lillahi ta'ala, gak karena yang lain. Yang lain ibadah yang lain harus digeret ke situ semua. Kok ada pikiran macam-macam gitu, gak lillah, geret ke situ. Karena setan itu mesti gak bakal diem nek jenengan mulai lempeng. Wah iki mulai anu iki. Mulai kok rodok-rodok lempeng sithik iki. Wah kudu di ekstra. Setan begitu prinsipnya. Maka kita harus sadar terus, nyeret lagi ke sini lagi. Lillah, harus lillahi ta'ala. Ini yang pertama, amalan yang dikerjakan tidak ikhlas. Pasti ditolak, percuma. Sebanyak apapun itu. Nggih, sebanyak apapun, sehebat apapun amal itu. Kok enggak karena Allah, percuma. Allah hanya menerima yang ikhlas. Amalan yang kedua, yang ditolak oleh Allah SWT adalah amalan yang tidak sesuai sunnah Nabi. Ya, walaupun ikhlas, tapi tidak sesuai sunnah, ya dia ditolak juga. Ikhlas, sudah lillahi ta'ala, tapi tidak sesuai sunnah, kan ditolak. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ada kisah jemaah, pada suatu hari Imam Sa'id Ibnul Musayyib pernah menegur orang yang sholat sunnah ba'da subuh. Sholat sunnah ba'da subuh itu kan tidak ada. Nggak ada. Sholat sunnah yang lain ada, yang nggak ada itu ba'da subuh sama ba'da asar. Nah ini ada orang sholat sunnah ba'da subuh, bukan dia qadha atau mengganti sholat sunnah fajar yang dia ketinggalan. Kalau ketinggalan kan boleh. Jadi kita ini umpamanya setiap hari biasa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah qadarullah ya kebablasan atau apa ya, nggak sempat sholat 2 rakaat. Ke masjid itu sudah mepet. Imamnya udah mulai, udah kita masuk telat. Maka boleh nanti setelah sholat subuh melakukan 2 rakaat ya sholat sunnah sebagai qadha, ganti dari itu kan. Ini bersyarat bagi orang yang terbiasa tiap hari. Bukan orang sing dablek sholat sunnahnya bar subuh terus. Tapi saran saya lakukan itu di rumah. Lakukan itu di rumah. Jadi habis sholat subuh pulang,
dikirin pulang, nah di rumah lakukan sholat itu 2 rakaat. Itu sebagian ulama membolehkan. Kenapa di rumah? Takutnya kalau di masjid pripun? Ini aliran apa ya? Sholat sunnah pada subuh. Takutnya bikin fitnah. Jadi ada memang hal-hal yang belum saatnya untuk ditunjukkan di masyarakat umum untuk menjaga itu kegaduhan. Gitu ya. Belum siap masyarakat. Ada orang sholat sunnah 2 rakaat pada subuh. Ya. Sholat berapa rakaat gitu. Wallahu a'lam. Ditegur sama Imam Sa'id bin Musayyib. Kamu sholat apa ini? Gitu. Gak ada sholat sunnah pada subuh itu. Apa kata orang ini jamaah? Kata orang ini kepada Imam Abu Sa'id bin Musayyib. Dia mengatakan, wahai Imam, apakah Allah tega menyiksaku hanya gara-gara aku sholat sunnah pada subuh? Masuk sholat sunnah, endi gitu kalau bahasa orang sekarang. Yasinan Jumatan itu salahnya di mana umpamanya, tahlilan atau apalah selamatan apa. Kenapa? Enak ngendi gitu. Terus jawabannya Imam Sa'id bin Musayyib ini yang perlu kita cermati. Nanti kita bisa pakai jawaban ini untuk meluruskan saudara-saudara kita yang memang agamanya masih pakai perasaan. Dielek ini ora elek apa ya? Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, Allah tetap akan menghukummu. Bukan karena sholat, tapi karena apa? Keberanianmu menyelisih petunjuk nabimu. Kamu ini berani sekali menyelisih, membuat perkara baru yang nabimu gak kerjakan. Itulah dasar Allah akan menghukum, bukan sholatnya. Sholatmu gak ada masalah. Tapi karena kamu berani bikin syariat baru, Nabi aja gak pernah kok sholat sunnah pada subuh. Kalau itu pernah ada baik, tentunya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mencontohkan 2 rakaat sebelum subuh. Nabi mencontohkan 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Nabi nggak ngerjain setelah asar, setelah subuh. Lakukan itu, ikutilah itu. Agama itu ada dosisnya, ada takarannya. Yang membuat syariat ini cuma 2, Allah sama Rasulnya. Di luar Allah dan Rasulnya nggak boleh kreatif, bikin-bikin, buat-buat. Jelaskan ini bukan salah suratnya Yasin, bukan salah surat ya tahlil atau apa. Itu leres, tidak ada yang salah. Itu surat Al-Quran. Tapi jenengan baca di malam-malam tertentu, niku keng pundi? Saya pernah diundang, saya jawab, Pak ngapunten, nek miturut kula kok dereng pas, awit kula padosi dalile dereng kepanggih. Ndak ketemu Pak dalile pripun. Ngapunten nggih kula absen riyen. Mungkin ampun kepados dalile, mungkin kula mangkat. Berapa hari itu datang ke rumah bawa buku segini, gitu. Dalil tentang Yasin dan tahlilan itu. Wah ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi nggih ngapunten kula pelajari itu. Nah, ternyata buku itu sudah disediakan juga oleh para ulama kita. Hadis-hadis tentang keutamaan Yasin malam Jumat itu semua berkisar antara dhaif dan palsu. Tidak ada yang sahih sama sekali. Ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, muridnya Syekh Albani, tentang kedudukan derajat hadis-hadis tentang keutamaan. Itu semua ada dalilnya memang, mereka ada dalilnya. Tapi dalilnya itu tidak sahih. Tidak semua hadis Nabi itu dihukumi sahih. Ada hadis Nabi yang hukumnya macam-macam, ada dhaif, ada mungkar, ada lemah, ya. Sehingga tidak bisa dipakai menjadi hujjah, menjadi dasar. Dan menjadi edukasi juga akhirnya ke masyarakat. Oh ngeten nggih. Jadi kita memang harus butuh kesabaran dan kedewasaan. Ampun ngegas terus di masyarakat. Ini kita nggak berkembang. Ya, kita harus main tali ulur seperti main layangan nih kok. Nggih, waktu anu ditarik, nggih dikendori meleh. Kalau kita metenteng terus, ya nggak berkembang. Saatnya dakwah ini dibawa dengan cara yang sebaik-baik. Dakwah ini berat.
menyisir hal-hal yang sensitif terkait akidah, adat dan sebagainya, maka harus dibawa dengan cara yang benar. Kembali ke rumus niku wau. Ini prinsipnya, rumus atau kaidah. Iktisadun fis sunnah, sederhana, sedikit, tapi sesuai sunnah, khairun lebih baik. Min ijtihadin daripada sungguh-sungguh, tapi fi bid'ah. Malam hari, perayaan malam nopo, tahun baru Islam atau tahun baru Masehi kan sami mohon nggih rame danten. Malam siji suro iku rame. Suro Muharram to. Malam siji Januari nggih rame. Gebiar-gebiar di mana-mana. Tapi kok jenengan teng griya mawon tidurnya di atas sunnah, miring ke kanan. Bismillah, mau tidur berdoa dulu. Nggih. Atau mungkin dia sempat wudu dulu, itu lebih afdal dan berpahala sampai jenengan bangun dibandingkan wong sing gebiar-gebiar teng alun-alun boh nopo judule boh nopo pengajian boh nopo mereka sungguh-sungguh luar biasa melek wengi ngentek-ngenteknya anggaran dana dan luar biasa. Esoknya mungkin malah gak sholat subuh. Tidurnya kita di atas sunnah, padahal turu loh, tidur itu. Amalan yang paling enak itu tidur itu. Itu khair, lebih baik daripada yang mereka yang sungguh-sungguh, tapi di acara, di hal-hal yang tidak sesuai sunnah. Itulah Islam. Mengapa athar ini dibawakan dalam buku ini, bukunya Fadlul Islam. Islam itu seperti ini, mulianya, utamanya, dan kesempurnaannya. Gak bertele-tele. Al-Hanafiyatus Samhah, begitu mudah, begitu murah, tapi tidak murahan. Amalan dalam Islam itu seperti itu. Kita diam di rumah, tidur, ya. Tapi kita mulai dengan sunnah-sunnah tidur, itu lebih baik dari acara-acara yang di luar sana yang gebiar-gebiar seperti itu. Itulah. Pahala semua yang kita lakukan, padahal sepele, padahal ringan. Dan yang mereka lakukan karena tidak sesuai sunnah Nabi, tidak sesuai acara, saran dari Rasulullah SAW, maka pasti tertolak. Pasti tertolak. Ya. Man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka pasti tertolak. Ini yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Rasul mengatakan seperti ini, nggak mungkin dari pribadi beliau sendiri. Karena itu wahyu. Yang memberitahu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Jangan ragu gitu. Dan jangan terpesona. Jangan apa? Terbius dengan ibadah yang gebiar-gebiar begitu. Maka semua harus ditimbang ulang. Bagaimana kesesuaian amal itu, acara itu terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuai, laksanakan, lakukan. Jika tidak sesuai, meskipun satu kampung, satu kelurahan, satu negara melaksanakannya, ya kita nggak akan ikut-ikutan. Karena kita nggak ingin muspro amalan kita. Ini jamaah. Jadi bid'ah itu sangat berbahaya. Bahkan menjadi pintu setan. Pintu masuk yang paling utama. Alasannya berapa? Alasannya adalah kenapa pintu bid'ah yang berlawanan dengan sunnah ini paling didemeni oleh setan dalam menggoda manusia. Alasannya adalah seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ilal iblisi minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dipilih, favorit untuk iblis, menggoda manusia, ketimbang maksiat-maksiat yang lain. Alasan beliau adalah fa innal ma'siyata yutabu minha. Karena orang yang berbuat maksiat,
ya, pintu judi, pintu mabuk, pintu zina, pintu apalah. Yutabu minha itu sangat mungkin bagi pelakunya itu diajak bertobat. Karena seburuk-buruknya orang, jadi lihat tetangga jenengan yang tiap hari pemabuk atau penjudi atau apalah gitu, perokok berat, dia kalau lihat anaknya judi mabuk, dia juga nggak suka. Tetap ada di dalam hati kecilnya itu cahaya bahwa ini sebenarnya salah, ini gak pas. Akhirnya dia menuruti hawa nafsu. Itulah definisi orang yang mengikuti hawa nafsu. Ngerti kui salah, ngerti kui haram, ngerti kui dilarang, tapi tetap tabrak. Jadi ngikut hawa nafsu. Terus pikir carry. Bicaranya happy sekarang. Saiki. Pokok carry. Ini pikirannya bang sih nuruti hawa nafsu. Ahlul ahwa. Jadi maksiat itu tetap ada harapan. Maka banyak orang hijrah, mantan itu, ya. Mantan ini, mantan itu, ya karena mereka sebenarnya ada titik cahaya untuk bisa. Nah begitu kesentuh cahaya itu, terbuka mindsetnya, maka akhirnya dia bisa mengikuti. Berbeda sama bid'ah. Bid'ah la yutabu minha, susah. Karena apa? Berawal dari menganggap itu benar. Orang judi, ngaku dia judi itu salah. Dilarang, haram, bisa dipenjara. Coba orang mabuk-mabukan, mesti delik. Nek gak ndelik wonge, didelikke botole, nggih betul. Botole di gua diadai napa nih? Aqua, pengalaman. Karena ini untuk nyelemur ke bukti bahwa orang itu sebenarnya tahu bahwa itu salah. Maka ketika disentuh, ditausiah, dinasihati, dirangkul, dia bisa berubah. Beda sama bid'ah. Bid'ah itu berawal dari nganggap itu benar. Eleke endi kuwi apik. Gitu. Lebih susah ini dibanding ini. Nasihati orang yang beramal bid'ah itu butuh effort, usaha yang lebih besar dibandingkan orang yang ini. Udah. Maka pembenahan Islam itu bukan secara dohir mawon. Dohir hijrah, terus gak mendem-mendem, gak cukup. Harus dibenahi secara rohaninya, keilmuannya. Supaya kalau dia hijrah tenanan. Orang kok hijrah baru kumat-kumatan. Cek delik-delik. Kenapa? Kurang disentuh dalam masalah keilmuan. Maka orang yang hijrah karena tren dan sebagainya, biasanya kok kumat melek. Hijrah dari tukang joget, alhamdulillah berjenggot dan sebagainya. Karena basicnya kurang, ya, nggak talimnya kurang mengakar. Akhirnya joget-jogetan lagi, saya kumat lagi. Dan bukan siapa yang salah, karena memang itulah sebagai contoh di depan mata kita bahwa, ya, fenomena itu hijrah itu untuk jadikan pelajaran kita semua. Hijrah niku berubah niku mboten namung penampilan. Ampun percaya penampilan. Penampilan yang berubah itu harus didasari oleh ilmu, ya, yang dia amalkan. Bukan karena ikut-ikutan. Katoke koncone cingkrang, melu cingkrang. Melu. Harus ada dasarnya. Kenapa saya cingkrang? Jenggot dia pelihara, kenapa saya berjenggot? Apa ada dasarnya? Namanya melu-melu kropos gitu. Begitu dipoyoki orang, dipaido wong kaya ustadz. Padahal wong cingkrang itu enggak semua harus alim, harus ustadz. Sing ning masjid ki ya ora kudu wong alim. Nek masjid disebut alim. Lha kowe muslim itu selama kamu muslim, maka wajib ke masjid, orang mau alim tok. Tapi yang ke masjid disebut alim. Akhirnya dia nggak mau disebut alim. Nggak ke masjid. Ya itu tadi, karena kebutuhan rohaninya tidak tercukupi. Kebutuhan rohaninya tidak tercukupi. Maka sama
Kalau ingin mengajak orang berubah, ajak dia belajar. Ajak dia ke majelis ilmu. Ilmu yang bisa membuat orang itu kokoh. Kalau nggak diajak ngaji, mau minggiring gitu. Enggak. Oh yang ngaji aja masih kadang ambiar sana sini. Iya betul. Nama mulai tahu dia hukum musik. Tapi kalau naik mobil, naik apa, istrinya masih bilang, suami saya masih hobi apa campur sarinan. Ribut. Karena itu tadi. Kita disuruh berdohir seperti ini supaya kita malu. Gak isin karo jenggot, gak isin karo penampilan. Ini membantu kita. Tidak harus berubah menjadi lebih baik. Tapi ini membantu kita. Sehingga kita ada rasa malu pada diri kita. Ya. Baik. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibanding maksiat yang lain. Alasannya ini kita itu. Bid'ah itu orang susah diajak untuk berubah. Karena apa? Berawal dari nganggap itu benar, padahal itu salah. Ya. Coba jangan luruskan orang yang suka ke kuburan. Ya. Ke tempat-tempat keramat, ziarah atau apa. Coba jangan nasihat. Susah. Pak ampun teng mriku Pak. Ini kuburan. Niku kuburan, sanes tempat ibadah. Kok mau Quran teng mriku? Kok tebih-tebih saking Solo, saking Sragen, saking Masaran, saking Sepat, nyewa bis menika. Tidak boleh Pak. Yang boleh itu cuma 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, Madinah, Mekah, Palestina. Itu nek badhe wisata religius. Boten kem kuburan tertentu. Coba jenengan nasihati. Lah ini ngendi? Aku ning kono ayem tenan kok. Atiku ayem, aku nek ndonga ning ngarep kuburan iku mantep. Rasane iki coba jawab piye? Beda sama jenengan orang yang mendem itu. Aja ngombe wae, kelingan anak bojo. Ya, mana tuh? Aku mau bisa niki kok. Gampang dia gak akan ngeles. Iki kan ape, kan? Ini kan ape, marai, gak ada. Judi loh, orang jenengan datangi orang sabdikia di warung-warung itu. Ubar. Ya, saya. Mana dia? Nah, tahu itu salah. Ya, ada orang selamatan bar keroyok jadi. Bisa maca Quran dibubarke, sholawatan dibubar. Paham ya? Jadi ilustrasi ini menggambarkan betapa ya pemahaman itu tentang agama Islam ini ya kita ini kan supaya beragama itu ya dasarnya adalah dalil bukan perasaan. Maka kalau agama dan perasaan mungkin kados maem tapi prasmanan. Teng meja enten macam-macam lauk, enten macam-macam sayur, macam-macam sambel. Terus jenengan milih sak penake jenengan dhewe kuwi prasmanan. Agama Islam itu agama prasmanan. Agama Islam iki lawene ra iki ya. Kudu ora senengi ya kudu itu. Karena ngikuti apa adanya. Gak boleh dikai suguhan. Hajatan golek mie ayam. Enak kuwi. Sego berkat. Hajatan golek tumpang enggak. Gak selera, gak ada selera dalam agama itu enggak. Seleranya harus menyesuaikan tauqifiyah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaf. Begitu. Sehingga kalau kita pahami betul kaidah tadi iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Kemudian juga tadi kaidah yang kedua bahwa al bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bahwa bid'ah itu lebih dicintai iblis dibanding maksiat. Maka insyaallah kita ngerti korelasi hubungan dari perkataan para sahabat dan as-salaf. Dan terakhir ini bab
Ini ada satu lagi perkataan dari Abu Darda. Maknanya sama. Kita baca ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, ya habbada naumul aqyasi wa iftaruhu. Sungguh bagus tidurnya orang-orang cerdik dan tidak berpuasa sunnahnya mereka. Kaifa ya'ibuna saharal hamqa wa saumahum misqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min ibadatil muqtarrin. Bagaimana mereka mencela bangun malamnya orang-orang dungu dan puasa mereka. Kebaikan seberat biji atom bersama ketakwaan dan keyakinan adalah lebih besar, lebih utama dan lebih baik dibandingkan ibadahnya orang-orang yang terperdaya. Athar dari Abu Darda ini serupa dengan athar dari Ubay bin Ka'ab sebelumnya radhiyallahu anhuma. Dari segi maknanya keduanya sama persis, bahwa pemilik akidah yang sahih sekalipun dia sedang tidur, dia lebih baik dibandingkan pemilik akidah yang rusak sekalipun dia sedang berdiri sholat sunnah. Sholat sunnahnya tidak sesuai sunnah, akidahnya tidak sesuai sunnah. Pengikut sunnah, as-sunnah di dalam tidur dan tidak berpuasa sunnahnya tetap berada di atas kebaikan, sedangkan pelaku bid'ah di dalam bangun malamnya dan puasanya tetap berada di atas keburukan karena dia berjalan tidak di atas petunjuk. Jadi agama itu kualitas, bukan kuantitas. Sing kuantitas niku dunyo, partai, kelompok, pamer, akeh-akehan pengikut. Tapi kok kelompok komunitas pengajian kok pamer pengikut, salah. Pengikut gak ukuran benar dan buruknya. Duh, jangan lu masya Allah, sealon-alon delon. Dipamerkan pengikutnya yang ikut. Agama sebagai dasarnya untuk berkumpul di situ mengecam, bukan kuantitas, bukan banyak-banyak, tapi kualitas. Nah, kualitas ini yang harus kita penkan dalam beragama, dalam beramal, dalam setiap hari gitu. Ampun kuantitas. Nanti kalau kuantitas, para nabi salah, para nabi dan rasul keliru. Karena nabi dan rasul dakwah ratusan tahun juga pengikutnya cuma sedikit. Tapi nabi dan rasul tetap di atas kebenaran, ya, meskipun pengikutnya sedikit. Jadi ampun melu-melu, kelompok-kelompok yang memamerkan banyaknya pengikut dan sebagainya. Ya, kalau kita ngaji nggak usah duluan, sini sepat ya wakai, duluan ngaji nggak usah, nggak ada ajaran kayak gitu. Ya, sedikit banyak, ya, itu tidak ngefek di hadapan Allah SWT jika kita tidak berkualitas. Banyak tapi berkualitas, walhamdulillah. Yang hadir banyak tapi berkualitas, masya Allah. Tapi kalau hanya kuantitas banyak-banyakan saja, tapi tidak ada kualitasnya, maka ini yang dikhawatirkan, ya, bahwa umat Islam itu seperti buih, seperti untuk, ngalor ngidul, manut, kayak kebu dicocok hidungnya, geret rono, geret rene, manut, nggak ada pedoman. Jangan kayak gitu. Kalau busa, bisail, seperti untuk busa dalam banjir, dalam air, ya. Banyak tapi nggak berkualitas, akhirnya mudah diporak-porandakan. Sedikit tapi militan, sedikit tapi berkualitas itu lebih baik. Banyak lebih berkualitas itu lebih baik. Itu yang kita harapkan. Lebih banyak dan sedikit bukan jadi ukuran, tapi kualitas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah masuk bab dukhul fil Islam, bab yang akan datang, Selasa yang akan datang insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.